Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 1 September 2023. Videonya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Ada give your relationship change, kemudian ada healing family issue, playfulness, relation uh, relation apa sih, religion ya, religion factor, retreat. Oke. uh, dia mengharapkan ada situasi yang berubah di hubungan kalian. Ada yang berubah ya, dia meminta, berharap ya, diberikan kesempatan untuk merubah kisah cinta kalian ini atau situasi percintaan kalian ini. Dan saat ini tuh dia lagi melepaskan atau menyembuhkan apapun ya yang berhubungan dengan family issue dia. Mungkin dia punya tekanan dari keluarga, atau dia keluarganya itu punya tekanan sesuatu ya, entah itu ekonomi gitu ya, atau hubungan antara kamu dengan dia ini tidak ada restu dari keluarganya ya. Jadi intinya di sini ada yang ingin dia lepaskan dulu, dia healingkan dulu, dia sembuhkan dulu dari family issue, atau mungkin dia ini punya trauma tentang keluarga ya. Dan playfulness ya, dia ini sebenarnya bahagia banget ya, bisa kenal kamu ya, bisa bercanda gurau, memiliki hubungan dengan kamu. Di sini aku lihat dia sangat bahagia. Ada religious factor di sini ya, aku rasa mungkin kalian di sini ini ada pengaruh dari spiritual ya. Lebih ke kayaknya dia mungkin berdoa pada Tuhan, menginginkan kamu, atau dia sudah mengafirmasi kamu agar bisa kembali lagi gitu ya. Retreat, dia ingin mundur dari hal-hal yang selama ini hanya dia fokuskan, yaitu pekerjaan atau hal-hal yang bersifat keduniawian ya, keduniawian. Jadi dia ingin mundur dari hal-hal yang keduniawian itu, dan dia akan kembali ke meniti percintaan lagi. Dia ingin merasakan hal-hal yang bersifat romansa lagi, kayak gitu sih aku lihatnya. I pray myself inward to forget you. Aku menyibukkan diri dalam pekerjaan agar aku bisa melupakan kamu. The time just wasn't right for us, kata dia. Waktu kita belum tepat ya untuk bisa bersama lagi, untuk bisa bertemu lagi, untuk menjalin hubungan lagi. Menurut dia itu belum tepat sekarang, tapi dia menginginkan kamu. I feel you leaving me behind, dan aku lihat kamu kayaknya udah bisa melepaskan aku, udah bisa lupa sama aku, udah bisa move on dari aku gitu ya. Kamu kayaknya meninggalkan aku ya. Dia merasa seperti itu. I want to tell you how I feel. Aku pengen mengutarakan perasaan aku sama kamu ya. I left you before you could leave me.
Dan aku itu sebenarnya ninggalin kamu sebelum kamu ninggalin aku karena dia takut bahwa dia akan dibuang kamu gitu ya. Jadi sebelum dia dibuang kamu di sini, dialah yang meninggalkan kamu duluan. Oke, ada Knight of Wands. Eh, dia akan datang lagi ya dengan semangat juang, dengan apa ya? Dengan tekad, keyakinan kuat ya. Dia akan datang lagi ke kamu untuk memberikan suatu lamaran cinta, lamaran romansa gitu ya. Tapi aku lihat di sini eh orang ini tetap masih punya sifat yang impulsif, yang mut-mutan ya. Walaupun sekarang tuh dia itu udah punya karakter yang lebih kuat, eh, udah menjadi orang yang lebih berani, berenergik, dan aku lihat juga dia di sini memang orangnya menarik ya. Tapi orangnya di sini aku lihat memang masih impulsif. Jadi dia ini apa ya? Bertindak itu sesuai dengan pemikiran mereka sendiri gitu ya. Jadi mut-mutan seperti itulah intinya. Dan aku lihat dia berani akan mengejar-ngejar kamu sampai dapat gitu ya. Kemudian ada Six of Sword-nya reverse. Dan saat kemarin dia datang gitu ya. Dia datang itu em, setelah menjalin hubungan atau setelah kenal dengan kamu, setelah sering apa ya, intinya ya ada koneksi dengan kamu, makin kesini kok dia merasa hubungan ini tuh nggak nggak ada perkembangan ya. Bahkan kamu di sini pun berpikir loh, kenapa hubungan ini stuck gitu ya, nggak ada kemajuan. Dan aku lihat di sini itu memang ada faktor pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan kalian. Mungkin dia selingkuh atau mungkin ya dari family issue itu ya, keluarganya nggak setuju dengan hubungan kalian. Nah, inilah yang membuat kehidupan percintaan kamu dengan dia kacau ya. Dan apa, bahkan berakhir di sini ya. Four of Swords. Dan aku lihat di sini memang kayaknya karena situasi kalian ini stuck ya, situasi kalian gak ada perkembangannya kemarin, jadi kalian merasa lebih baik ya memang harus sendiri-sendiri dulu. Entah ini siapa yang mengakhiri duluan ya. Oh, aku lihat kan dia ya di situ, I left you before you could leave me. Jadi aku rasa dia duluan yang ninggalin kamu di sini ya, karena dia berpikir kayaknya kayak kita memang butuh sendiri-sendiri aja dulu untuk lebih memahami perasaan kita, lebih memahami romansa kita ini sepertinya mau di kayak mana. Ini tuh dia pengen kita itu pengennya kamu dan dia itu santai merenungkan gitu ya hubungan ini, karena ketika kalian bersama ini kok makin lama makin sering merasa cemas, sering stres, banyak ketakutan gitu ya, banyak kecurigaan. Bahkan di sini komunikasi itu aku lihat kalian udah nggak ada lagi komunikasi setelah berpisah ya. Mungkin saat masih kalian punya hubungan atau koneksi di sini, komunikasi kalian juga jarang gitu. Nah, semakin berpisah ya makin nggak ada komunikasi gitu ya. Nah, intinya di sini kalian memilih untuk ya udah menarik diri masing-masing ya, mencari pengasingan masing-masing ya untuk apa tuh tadi namanya? Untuk merenung ya, untuk merenungi, untuk mengevaluasi sebenarnya kalian ini uh, mau punya hubungan itu yang seperti apa ya, dan kenapa kalian mau bersama itu mau ngapain kayak gitu. Intinya kalian mengevaluasi semuanya. Dan setelah kalian berpisah nih, apa sih yang kalian rasakan ya? Pengen terhubung kembali kah atau memang benar-benar hilang perasaan itu gitu ya. Jadi di sini itu memang cara ya menurut dia dan kamu juga sebenarnya
cara dari kalian untuk membebaskan diri dari rasa tekanan, dari rasa ketakutan gitu ya. Dan untuk mengevaluasi lagi sebenarnya kalian maunya bagaimana dalam hubungan ini. Kayak gitu. Oke, kemudian ada Three of One. Aku memang lihat juga di apa namanya, saat kalian terhubung kemarin kan memang nggak ada komunikasi yang intens gitu ya. Komunikasinya juga kacau, jarang banget ada komunikasi. Bahkan di sini aku melihat dia ini sering menutup-nutupi apapun yang terjadi dalam diri dia atau dalam kehidupan dia. Di sini dia berpikir bahwa takut kalau misalkan dia mengucapkan semuanya atau mengutarakan semuanya, menceritakan semuanya tentang dia ke kamu, kamu punya perspektif lain. Kamu akan negative thinking tentang dia. Nah, dia di sini takut kamu punya perbedaan pemahaman dengan dia di sini dan uh, dia berharap kalau dia nggak ngomong itu, kamu akan tetap bisa stay sama dia. Kamu bisa percaya sama dia gitu ya. Hubungan ini bisa langgeng gitu. Tapi nyatanya kamu justru malah curiga. Kamu merasa aneh gitu ya. Kenapa dia ini nggak jujur sama kamu, bahkan komunikasi pun terbatas gitu dengan dia. Kamu makin curiga karena dia nggak jujur. Kamu makin nggak percaya sama dia. Ya, akhirnya masalah pun terjadi ya. Karena miskomunikasi di antara kalian. Apa sih yang dia tutup-tutupi selama ini tuh yang gak dia katakan sama kamu ya, kejujuran apa yang dia sembunyikan dari kamu itu gini, dia itu ternyata punya kehidupan yang bermewah-mewahan ya. Di sini aku lihatnya dan dia dia sebenarnya orangnya tuh nggak stabil, penuh dengan kekurangan apa dan aku lihat juga di sini sebenarnya dia itu pengen memanfaatkan kamu secara keuangan, tapi dia nggak mau memanfaatkan kamu itu menunjukkan bahwa dia meminta uang itu dari kamu gitu ya, untuk kehidupan pribadi dia aja gitu ya. Maksudnya mungkin dia punya hutang ya untuk membayar hutang dia, atau dia ini punya tanggungan keluarga besar, dia harus menghidupi uh, keluarga besarnya. Nah, di sini dia mau minta bantuan sama kamu gitu ya, dari keuangan atau mungkin harus membayar tagihan-tagihan apa, mobil, rumah, cicilan apalah gitu ya, atau memang untuk kehidupan kesehari-harian dia yang bermewah-mewahan itu. Nah, itulah yang ingin dia sembunyikan, tapi sebenarnya dia pengen memanfaatkan kamu dari sisi keuangan. Cuman dia malu kalau misalkan mau ngomong tentang itu ke kamu gitu ya. Mau minta uang untuk membayar kehidupan secara pribadi dia. Dan aku lihat juga memang di sini orangnya itu nggak jujur, orangnya bermuka dua. Mungkin dia kalau di depan kamu itu baik banget kalau ngomong, romantis banget. Tapi nyatanya ada udang di balik batu. Orangnya memang gengsian, dia lebih memilih kekayaan daripada cintanya. Jadi dalam hidup dia itu cuman mikirnya tentang uang. Semua ini dinilai dengan uang gitu. Bahkan kalau dia mau punya pasangan tuh yang beruang gitu ya, memiliki uang gitu. eh Ya itulah intinya dia penuh dengan apa ya? Penuh dengan misteri. Ya, misterinya itu apa? Ya, ketidakmampuan dia dalam hal finansial. Dan aku lihat juga seiring berjalannya waktu dia ya menjalin koneksi dengan kamu ataupun ya udah punya komitmen dengan kamu. Seiring berjalannya waktu dia merasa makin gak nyaman gitu sama kamu ya. Hubungan ini tuh gak ada komunikasinya, gak ngebuat dia merasa nyaman ya. Dia udah mulai gak tertarik gitu ya, mulai merasa bosan kayak gitu ya. Banyak ketidaksepakatan di antara kalian, komunikasi juga gak intens. Jadi apa ya, stuck gitu ya hubungannya, stuck. Dan aku juga di sini melihat dari dianya juga kan nggak jujur gitu ya. Jadi
eh ya inilah yang membuat hubungan kalian hancur, dan inilah perasaan dia terhadap kamu, ya. Ada udang di balik batu dari tindakan dia ingin menjalin hubungan dengan kamu, kemudian seiring berjalannya waktu juga ternyata ngebosenin ya jalan sama kamu atau menjalin hubungan dengan kamu itu, dia merasa tidak nyaman dengan kamu, ya entah mungkin sifat kamu yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia, dia pengennya itu kamu ngikutin apa mau dia, tapi ternyata kamu itu orangnya pemberontak. Jadi dia tidak bisa mengontrol kamu di sini, jadi dia makin frustasi, stres ya, karena kok kamu ini nggak bisa diatur sesuai dengan maunya dia kayak gitu. Dan jadi ya Cemun keluar di sini, jadi dia merasa nggak aman, nggak nyaman sama kamu ya. Dan aku lihat juga memang nggak jujur ya, orangnya mungkin menipu kamu, pembohong, ya seperti itulah. Oke, aku rasa inilah eh, perasaan dia hari ini terhadap kamu. Dia tahu ya tindakan ini salah. Ya makanya di sini aku lihat dia pengen datang lagi sama kamu dengan energi yang kuat. Dia ingin menawarkan lamaran romansa lagi sama kamu. Untuk nanti dia datang atau datangnya kapan? Ya kalau kamu masih mau menunggu dia silahkan, tapi kalau enggak ya ya udah gitu ya. Intinya masih tertarik energi si dia lagi ya sampai saat ini. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.